Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik Gecia Sewet Sentul City pada hari ini dipilih dari Wahyu 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Kadang kau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dengan itu renungan kita berjudul Datang pada Tuhan saat pencobaan datang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami seperti suatu hidup ini adalah bagaikan suatu rentetan ujian dan pencobaan tanpa akhir yang datang silih berganti seolah-olah tidak mengenal waktu. Entah itu krisis keuangan, masalah keluarga, kesehatan yang menurun, atau bahkan pencobaan rohani yang melemahkan iman. Saudara-saudara, dunia ini tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah dan pencobaan. Tetapi hari ini, sesuai dengan firman Tuhan Wahyu 3 ayat 10, dengan jelas dan tegas, Tuhan memberi janji perlindungan kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Dan panggilan kita adalah datang pada Tuhan saat pencobaan datang, bukan lari meninggalkan Tuhan. Sebagai suatu realita dalam kehidupan ini, pencobaan itu bersifat universal atau bersifat umum. Karena sesuai teks kita dikatakan bahwa hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Dan pencobaan itu juga akan mengguncang, yaitu mencobai bukan hanya fisik, tapi iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan pencobaan itu tak terhindarkan. Tidak peduli seberapa kuat rohani kita, ujian dan pencobaan pasti datang. Saudara-saudara, masalah kita hari ini adalah banyak orang yang menjauh dari Tuhan saat pencobaan itu datang. Mereka lari ke hiburan dunia, mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mereka menjadi pahit, kecewa, bahkan meninggalkan gereja atau meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara dalam satu keluarga Allah. Tapi saudara-saudara, pencobaan tidak akan mematahkan kita jika kita datang kepada Tuhan. Justru itu adalah momen di mana kita diperkuat. Janji Tuhan dengan jelas dalam Wahyu 3 ayat 10 adalah solusi bagi kita saat pencobaan datang. Di mana Tuhan sudah berjanji, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Sehingga di dalam ayat ini terdapat 3 poin sebagai solusi jika pencobaan itu datang. Pertama, kita harus setia menuruti firman Tuhan. Pencobaan itu dapat membuat kita mundur, tetapi Tuhan berkata, tetaplah taat. Bukan hanya kita percaya, tetapi kita hidup di dalam firman Tuhan. Bahkan ketika belum ada hasil langsung yang kita peroleh. Dan solusi yang kedua adalah kita tekun menantikan Tuhan. Tekun berarti tidak berhenti berharap, bahkan dalam kegelapan. Menanti Tuhan bukan secara pasif tetapi aktif, yaitu dengan kita terus berdoa, tetap beribadah, terus mencari wajah Tuhan dan berada dalam hadirat-Nya. Dan solusi yang ketiga adalah kita dijaga dan dipelihara saat pencobaan itu datang. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan selalu luput dari pencobaan, tetapi Tuhan berjanji akan menjaga kita di dalamnya, menjaga iman kita agar tidak lemah dan hancur. Dengan pencobaan yang datang dan sesuai dengan solusi dari firman Tuhan ini, kita bisa bayangkan apa hasilnya jika ada seseorang yang tergoda dan jatuh dalam dosa, namun dia memilih datang pada Tuhan. Pasti dia akan mendapatkan kekuatan untuk berkata tidak. Juga apa hasilnya jika ada sebuah keluarga seandainya dilanda krisis ekonomi, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap setia berpegang pada firman Tuhan dan mereka saling menguatkan. Pasti mereka akan melihat Tuhan akan mencukupi mereka. Juga dapat kita bayangkan apa hasilnya jika seorang yang sudah lanjut usia yang sedang sakit, tapi ada damai di hatinya karena dia tahu pasti bahwa Tuhan menyertai dan melindunginya. Saudara-saudara, ketika kita datang pada Tuhan saat pencobaan datang, hidup kita tidak hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh. Iman kita semakin kuat. Kita akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bahwa iman sejati kita tidak dapat dihancurkan oleh badai apapun. Saudara-saudara,
Pencobaan mungkin sedang saudara alami saat ini, atau mungkin sedang menanti di hari-hari ke depan. Tetapi hari ini Tuhan memberi kita dua pilihan, lari dari Tuhan atau datang pada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mengambil langkah pasti mulai hari ini, yaitu kembali pada firman Tuhan. Bukan hanya dibaca, tetapi ditaati dan dilakukan. Kita bangun kehidupan doa dan ibadah yang tekun, meski terasa hampa. Kita datang dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, bukan menarik diri. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kesetiaan Tuhan. Dan sesuai dengan Wahyu 2 ayat 10, sekali lagi, bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Tuhan akan menjaga engkau dalam pencobaan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan Yesus itu setia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah menerima dan memahami akan firman Tuhan, sehingga di tengah pencobaan hidup ini, kami akan tetap memilih dan memutuskan untuk datang kepadamu. Kami ingin tetap setia, taat dan tekun menanti akan Engkau, dan memiliki hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu, kuatkan iman kami, dan peliharalah kami sebagaimana Engkau berjanji dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan selalu menolong dan memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin.